Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 5 tentang jauhilah akhlak tercelah. Buka halaman 57. Nah, dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikan dari akhlak terpuji itu, yaitu akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, buka halaman 59, lihat peta konsep. Di peta konsep ini kita akan membahas pemarah, fasik, dan pilih kasih. Kemudian anak-anak perhatikan gambarnya. Di situ ada 3 gambar. Yang pertama itu gambar orang yang sedang marah. Di situ keterangannya, pemarah adalah bagian dari sumber malapetaka diri sendiri. Gambar kedua, dua orang pelajar sedang bermain handphone. Keterangannya situ asik bermain HP hanya akan mengakibatkan lupa diri dari kewajiban beribadah. Yang ketiga itu ada pelajar bertiga yang sedang berbincang-bincang. Keterangannya, berteman hanya berpikir untuk untung sendiri hanya akan menambah musuh. Kemudian di halaman 60, akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang baik, sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercelah atau akhlak mazmumah. Akhlak itu artinya perilaku atau tingkah laku perbuatan seseorang. Sedangkan tercela itu yaitu tidak untuk dicontoh atau tidak untuk dilakukan. Jadi, akhlak tercela adalah perilaku, perbuatan atau tingkah laku yang tidak untuk dilakukan atau tidak untuk dicontohi. Perilaku tercela itu banyak sekali contohnya, tetapi di bab ini kita membahas 3 contoh dari perilaku. Yang pertama, pemarah. Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam dada. Marah atau godop merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai dan sebab lainnya. Oke, marah merupakan bentuk akhlak tercelah sehingga harus dihindari. Marah termasuk perbuatan setan yang tidak boleh diikuti. Orang yang pemarah akan mudah tersinggung dan mudah melakukan hal-hal yang buruk karena tidak dapat mengendalikan diri. Nah, marah merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dia dihina, dicaci maki, atau tidak tercapai keinginannya. Kemudian, kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa dilihat serta dirasakan. Adapun tanda-tanda orang yang sedang marah adalah yang pertama, mengejangnya urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua tangan. Jadi, seseorang itu marah, kita dapat mengetahuinya dengan melihat wajahnya itu sudah merah, matanya pun merah, dan otot uratnya itu sudah menegang. Kemudian yang kedua, wajah yang cemberut atau muram dan dahi yang mengerut. Yang ketiga, permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki, atau yang semisalnya. Dan yang terakhir, membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya tanpa memikirkan akibat-akibatnya yang fatal dan seterusnya. Sebaiknya kalian harus berlatih tidak marah. Bagaimana caranya? Ya,
Tentu bersabar dan berlatih mengendalikan diri. Ketika kalian hendak marah dalam keadaan berdiri, silakan kalian duduk. Ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang kalian marahi, segera tinggalkan orang tersebut. Lebih bagus lagi adalah ketika merasa mau marah, segera mengambil air wudhu dan segera melakukan sholat. Karena sifat marah seperti bara api dan api akan lenyap dengan air. Oke, di dalam Islam, ketika kita sedang marah, itu banyak sekali anjuran-anjuran Rasulullah SAW bagaimana caranya untuk menahan amarah atau mengendalikan diri dari sifat marah. Yang pertama, ketika kita sedang marah dengan alasan apapun, yang pertama yang harus dilakukan yaitu untuk bisa menahan amarah kita, yaitu membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kita meminta dilindungi dari setan yang terkutuk karena marah itu adalah dari setan. Kemudian ketika sudah membaca ta'awuz tapi amarah kita belum redah juga, yang kedua, kita harus diam. Karena ketika sedang marah, biasanya yang keluar dari mulut kita itu kata-kata yang tidak bisa kita kontrol, seperti kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata keji, mencaci maki, atau kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain. Dan dampak negatifnya itu sangat besar. Biasanya setelah kita selesai marah, kita akan menyesalinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita, jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah, untuk menghindari perkataan-perkataan yang dapat kita sesali setelah kita marah. Kemudian yang ketiga, ketika kita marah, kita berganti posisi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sedang marah saat berdiri, maka duduklah. Namun, jika tidak lenyap juga, maka berbaringlah. Nah, mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk berganti posisi dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring, agar kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan dari tangan kita ketika sedang marah. Jadi kalau kita berdiri sedang marah, kita dapat memukul orang, kita dapat merusak barang-barang di sekitar kita, maka Rasulullah menganjurkan untuk duduk. Kemudian berbaring supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian yang keempat, jika masih juga marah, maka berwudu. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api akan padam dengan air. Maka apabila seseorang dari kalian marah, maka berwudulah, agar tubuh kita itu menjadi adem, menjadi dingin, jadi amarah kita pun menjadi reda. Kemudian yang terakhir, kalau juga masih tetap marah, kita selalu ingat wasiat Rasulullah, yaitu seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat. Kemudian Rasulullah berkata, janganlah marah. Kemudian orang itu bertanya lagi, berikan lagi saya wasiat Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, janganlah marah. Jadi selalu kita ingat bahwa Rasulullah itu menganjurkan kepada kita, mengharuskan kepada kita itu untuk tidak marah. Maka insya Allah kita dapat mengendalikan diri kita untuk tidak marah atau menahan amarah kita. Kemudian lanjut, lihat di bukunya di halaman 61, perbuatan marah adalah perbuatan setan dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan, karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jauhilah dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seorang yang sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 21, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara
kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak pernah bermanfaat sedikit pun, bahkan marah hanya akan menyisakan banyak kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita umatnya untuk tidak marah. Hadis ini sudah seperti yang Ustazah jelaskan tadi. Kemudian ada pun bahaya yang diakibatkan dari seseorang yang memiliki sifat pemarah baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Yang pertama, bahaya marah bagi diri sendiri. Marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Kemudian yang kedua, orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah. Yang ketiga, jika tidak bisa menahan marah dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Yang keempat, orang yang marah akan mendapat dosa, terlebih lagi jika marah berkepanjangan merusak barang, baik miliknya maupun orang lain. Kemudian bahaya bagi orang lain, yang pertama, membuat orang lain tidak mau berurusan dengannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan benci. Yang kedua, menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Yang ketiga, merusak perdamaian karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Nah, ada beberapa cara agar kita mampu menahan dan menghindari dari marah itu. Yang pertama, berpikir tentang ayat atau hadis Nabi tentang keutamaan menahan amarah. Kemudian, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. Yang ketiga, menakut-nakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Dan yang keempat, membaca ta'awudz saat marah. Yang kelima, berubah posisi saat marah. Kemudian yang keenam, diam, menjaga lisan. Oke, di pembahasan marah ini insya Allah anak-anak sudah paham ya tentang menahan marah atau mengendalikan diri menahan marah. Kemudian pembahasan yang kedua, fasik. Secara bahasa, fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Secara istilah, fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Orang yang fasik suka melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar, atau orang yang mengaku beragama Islam akan tetapi senantiasa berbuat dosa atau kemaksiatan. Nah, fasik adalah keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Jadi, ini maksudkan di sini orang yang fasik itu adalah orang yang melakukan kesalahan secara sadar. Dia sadar bahwa yang dilakukannya ini salah. Dia sadar bahwa yang dilakukan ini dosa besar, tetapi dia terus melakukannya dengan kesadaran diri. Jadi dia itu masa bodoh. Dia sudah tahu itu salah, tetapi dia tetap melakukan kesalahan itu. Dia tidak menghiraukan. Orang lain sudah mengatakan jangan lakukan itu salah. Dia tidak pernah menghiraukan itu, tetap saja dia lakukan walaupun dia sudah sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh ajaran Islam karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan dan yang senantiasa berperilaku menyimpang. Dalam surah At-Taubah ayat 67, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Karena fasik merupakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan, maka bagi yang melakukan pasti akan meninggalkan akibatnya. Di antara akibat dari fasik yang pertama, tidak dipercaya oleh manusia. Salah satu ciri orang yang fasik adalah perkataan tidak sesuai kenyataan.
Dia menyatakan sebagai orang Islam tetapi melakukan maksiat atau dosa besar. Orang yang seperti ini tidak dipercaya oleh manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk bagi orang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang fasik. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berusaha untuk menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk terhindar dari sifat dan sikap fasik, yaitu yang pertama, kembali kepada kitab suci Al-Quran. Setiap hal yang terjadi senantiasa agar dikembalikan kepada kitab suci Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga dapat terhindar dari sikap fasik. Yang kedua, berperilaku sesuai aturan agama Islam. Hendaknya senantiasa berperilaku dan beramal sesuai ajaran agama Islam, karena hal ini secara otomatis dapat menghindarkan diri dari fasik. Kemudian yang ketiga, memahami betapa besar kerusakan dan bahaya akibat fasik. Betapa besar hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang fasik, yaitu neraka. Karena itu umat Islam harus senantiasa memahami betapa besar bahaya dan akibat dari fasik. Nah, apa tadi fasik? Fasik itu orang yang melakukan kesalahan secara sadar dan dilakukan secara terus-menerus. Dia sudah bersyahadat, sudah berikrar bahwa dia orang muslim, tetapi dia tidak melaksanakan kewajibannya seperti sholat. Dia sudah tahu bahwa meninggalkan sholat itu salah, meninggalkan sholat itu dosa besar, bermaksiat itu dosa besar, tetapi tetap saja dia lakukan dengan sadar bahwa sesuatu itu salah, dia tetap lakukan secara terus-menerus. Maka orang seperti ini yang dinamakan dengan orang-orang yang fasik. Nah, oke, sampai di sini. Semoga anak-anak bisa paham ya. Kalau belum paham boleh tanyakan kepada ustazah. Kemudian pembahasan yang ketiga, pilih kasih. Pilih kasih ini berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama Islam sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pilih kasih biasanya akan terucap dari mulut seseorang ketika merasa diperlakukan berbeda dari yang lain, padahal merasa memiliki hak serta status yang sama dengan orang-orang yang diistimewakan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan bagi seseorang sebab mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Nah, pilih kasih ini kebalikan dari sikap adil. Padahal di dalam Islam sangat dijunjung tinggi itu yang namanya keadilan. Sifat pilih kasih dapat menimbulkan kecemburuan, iri dan dengki yang merupakan penyakit hati menurut Islam. Jika hal ini terjadi, maka seseorang tersebut akan membuat menjadi sulit diatur dan kurang rasa hormat terhadap yang lain karena merasa beranggapan bahwa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sikap pilih kasih ini bisa terjadi pada siapapun, sesama teman, saudara, bahkan mungkin perlakuan orang tua pada anaknya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nu'am bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya ayahnya datang membawanya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, sesungguh aku telah memberi pemberian berupa seorang hamba sahaya milikku kepada anakku ini. Kemudian Rasulullah berkata, apakah semua anakmu mendapat pemberian seperti anakmu ini? Ayah Nu'am menjawab, tidak. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, apakah engkau senang apabila mereka, anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu dengan sama? Lalu ayah Nu'am menjawab, aku mau ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, kalau begitu jangan kau lakukan pilih kasih. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksud dari hadis di atas adalah hibah atau pemberian harus diberikan secara adil atau sama rata. Boleh membedakannya jika ada alasan tertentu yang dipandang perlu menurut kebutuhan masing-masing. Sebagai contohnya, anak yang duduk di bangku madrasah aliyah membutuhkan biaya sekolah lebih banyak dari adiknya yang masih madrasah ibtidaiyah. Anak yang menderita penyakit membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada saudara-saudaranya yang tidak menderita penyakit.
Maka jika seperti itu orang tua boleh melebihkan kebutuhan salah satu anaknya yang membutuhkannya lebih banyak daripada yang lainnya. Hal tersebut sebatas kebutuhan mereka karena ini termasuk kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk seperti permusuhan, kedengkian dan kebencian di antara sesama. Kemudian akibat selanjutnya akan terjadilah pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tersebut. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, maka seharusnya kita selalu menjauhkan diri dari sikap pilih kasih. Ini dengan cara berbuat adil dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sabar juga merupakan satu sikap yang akan mampu menjadikan kita terjauhkan dari sikap yang ditimbulkan akibat pilih kasih tersebut. Oke? Sampai sini pembahasan Ustazah di bab 5 tentang perilaku akhlak tercela. Kalau masih kurang paham silakan tanyakan ke Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.